semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin serta undangan yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar, sebelum acara yang saya buka, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib kajian hukum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh periode tahun 2021-2022. 1. Peserta dan tamu undangan wajib berpakaian rapi dan sopan. 2. Peserta tamu undangan wajib mengisi absen di Google Form yang disediakan oleh panitia. Peserta dan tamu undangan wajib menggunakan virtual background yang disediakan oleh panitia. 4. Pada saat pelaksanaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, seluruh peserta harus mendengarkan dengan hikmat. 5. Audiens dilarang mengalihkan perhatian pada saat acara berlangsung. Contoh, membuat mimik muka, bercanda pada saat acara berlangsung, makan dan minum saat acara berlangsung, menunjukkan gerak tangan atau badan yang tidak perlu, membuat forum dalam forum, kegiatan bentuk tindak yang mengganggu jalannya acara. 6. Peserta wajib mengikuti acara sampai selesai. Cara bertanya. 1. Pada saat sesi tanya jawab dibuka, maka peserta hanya boleh menggunakan fasilitas raise hand pada saat aplikasi di Zoom Meeting. 2. Setelah itu, host atau operator akan membuka mic bagi peserta yang ingin bertanya. Ketiga, peserta dipersilakan bertanya dengan menggunakan komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. 4. Dilarang untuk melakukan spam komentar ketika sesi tanya jawab dibuka. Sekian dari pembacaan tertib dan cara bertanya pada acara ini. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Sugepi Mofia SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Yang kami hormati, Bapak Begi Tamara SHMSY, Wakil Dekan 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Yang kami hormati, Bapak Ahmad Fajar Herlani, SHMH, Kaprodi, Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Yang kami hormati, Ibu Mamai Komaria, SHMH, Wakil Dekan 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Yang kami hormati, Bapak Begi Tamara SHMC, Wakil Dekan 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Yang kami hormati, Ibu Ida Rosida, SHMH, Kepala Bagian Staf Tata Usaha, Fakultas Hukum, dan beserta bagiannya. Yang kami hormati, Ahmad Saifullah, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Yang kami hormati, Subhanur Rijal, Ketua Pelaksana Kegiatan Kajian Hukum. Yang saya hormati, Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SHMN, PhD, narasumber kajian hukum. Dan yang saya hormati pada hadirin yang berbahagia. Lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk duduk sempurna. Di sana aku dari Bandung. San
Pembacaan doa kepada yang terhormat. Saudara Zahid Gusti Abdillah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi tanfarij bihi al-kurab wa tabi'in husnul hawatim wa yustasqal wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi yadi kulli ma'lumin lak. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'tahu sahlan. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qad lana bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wasyufalil mukhtalifata wa syada'id wal mi'ad ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadha khasa wa fi buldani islam amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Seusung. Yang terhormat, Saudara Ahmad Saifullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bissalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Rektor Unis Tangerang Profesor Dr. Mustafa Kamil DIP RSL MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Tangerang Dr. Haji Sukebi Mofear SHMH beserta jajarannya. Yang kami hormati Profesor Hikmahanto Juwana SH LLM Itshaji sebagai narasumber pada acara ini yang telah meluangkan waktu dan kesediaannya untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Dan tak lupa dengan teman-teman panitia yang saya cintai.
Selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh peserta kajian hukum 2022 yang hadir dalam Zoom meeting ini. Acara kajian hukum ini mengambil topik pembicaraan mengenai tentang peran hukum internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina. Semoga dalam kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir penghujung acara nanti. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf sekaligus membuka acara secara resmi bagian kajian hukum. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sukebi Mofek SHMH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Prof. Kamil, Pak Rektor Unis Tangerang. Yang saya hormati Pak Warek 1, 2, dan 3. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD. Terima kasih Pak Dekan. Saya murid Bapak, Pak. Wah, siap. Iya, Masya Allah. kebetulan pada waktu S2 saya belajar sama Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menyerap ilmu Bapak banyak sekali kami. Terima Tapi kasih. tugasnya banyak sekali Pak pada waktu itu. Ya Allah, saya senang bahagia sekali hari ini bisa ketemu dengan Bapak. Terima kasih. Semoga Prof terus memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada Amin. kita semua. Kami Dekan Fakultas Hukum, Prof, tentu mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tadi awalnya itu kami tidak menduga ya, bilang BEM menghubungi saya, mau memohon katanya supaya menyampaikan ilmunya di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Saya bilang beliau itu sangat sibuk sekali di mana-mana. Tapi dasar rezeki kami, terutama BEM, Ketua BEM, ini yang menyelenggarakan tuh BEM, Prof. Iya. Ya, alhamdulillah akhirnya Prof bisa hadir. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dekanat, para dosen, para mahasiswa, Ketua BEM, dan seluruh peserta Sivitas Akademi yang ikut serta pada hari ini mengikuti program informasi dan ilmu pengetahuan dari Prof. Hikmah. Tentu peperangan ini dari zaman Nabi Adam sudah mulai ada ya permusuhan sejak dimulai dari Habil dan Qabil gara-gara perebutan perempuan begitu ya, akhirnya terjadi peperangan dan pembunuhan. Kemudian zaman Nabi Yusuf juga ada iri dan dengki, terjadi fitnah memfitnah sehingga Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Kemudian zaman Rasulullah SAW juga tidak luput dari peperangan-peperangan yang beliau memang awalnya diserang duluan begitu ya. Nah, sekarang peperangan terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Tentu kami akademisi harus tahu banyak informasi ini yang sebenar-benarnya. Rasanya sih hari ini sangat tepat sekali ketika kami rekan-rekan BEM mengundang Profesor Hikmah untuk menyampaikan informasi yang update tentang peperangan tersebut. Karena kita tahu peperangan itu selalu akan mengorbankan pihak militer dan pihak sipil. Juga tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk peperangan tersebut. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan, Prof, dari peperangan-peperangan tersebut. Amin. Saya pikir itu, Prof, yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar ya, kajian hukum mengenai peperangan
Rusia dan Ukraina, saya buka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Mamai Komaria SHMH. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu data riwayat hidup moderator. Data riwayat hidup. Nama, Mamai Komaria SHMH, tempat tanggal lahir Ciamis 24 November 1988, jenis kelamin perempuan, alamat Kota Tangerang, Banten, pekerjaan dosen, instansi Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, alamat kantor di Jalan Maulana Yusuf, nomor 01 Babakan, Kota Tangerang, nomor 021552706315118, nomor telepon 082315449494, email mkomaria_unis ICID, pendidikan. Yang pertama, tahun 1996 sampai 2001, SD Negeri 1 Mekarjadi. 2, tahun 2001 sampai 2004, SMP Negeri 1 Ciamis. Ketiga, tahun 2004 sampai 2007, SMA Negeri 1 Ciamis. Keempat, tahun 2007 sampai 2012, Sarjana 1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. 5, tahun 2012 sampai 2014, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Sekian dari data riwayat dari Ibu Mamai Komaria SHMH. Untuk Ibu Mamai Komaria SHMH, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC dalam kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan selamat bergabung dan berterima kasih terlebih dahulu kepada yang terhormat Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, Bapak Profesor Dr. Kamil, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Haji Sukebi Mufea SHMH, Bapak narasumber yang saya hormati yakni Bapak Profesor Hikmahanto Juwana SH LLM PhD. Kemudian yang saya hormati partisipan dari berbagai elemen yaitu para dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, serta partisipan dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini Senin tanggal 28 Maret 2022, kita dapat bertemu secara online dalam kajian hukum dengan tema yang sangat menarik, yakni mengenai peran hukum internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina. Menginformasikan sedikit bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf, yang mana bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kehormatan bagi saya di sini dapat membantu kegiatan ini. Sangat terhormat, sangat diberikan penghargaan sekali saya dapat membantu kegiatan ini. Izinkan saya untuk menyapa narasumber hari ini. Prof, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Ibu Alhamdulillah, Mamai. sehat Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pada kegiatan inti, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Profesor narasumber hari ini, yakni bahwa beliau adalah profesor dalam bidang guru besar hukum internasional, yang mana
Nama beliau yaitu Profesor Hikmahanto Juwana SH LLM, PhD, yang lahir pada tanggal 23 Maret 1965. Beliau merupakan pengajar pada bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beliau merupakan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, yang mana terhitung mulai tahun 2022. Ada beberapa riwayat pendidikan yang beliau laksanakan, di mana program S1 beliau dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maaf Prof. S1 beliau merupakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 dari Jepang, dan S3 dari University of Nottingham. Kemudian riwayat pekerjaan beliau dari mulai tahun 1988 sampai 2022, beliau mengemban jabatan 29 jabatan, yang diantaranya yakni, diantaranya saja ya Prof, soalnya terlalu banyak. Yang mana beliau merupakan anggota Komite Wali Manat Universitas Indonesia, kemudian Rektor Unjani, kemudian anggota tenaga ahli Jaksa Agung Republik Indonesia, anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Kemudian perlu diketahui bahwa dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2019, beliau telah melahirkan 6 buku, yang mana buku tersebut merupakan buku cenderung ke hukum internasional. Beliau pun telah melahirkan 91 jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Semua jurnalnya cenderung ke hukum internasional. Beliau pun merupakan salah satu mitra dari jurnal-jurnal yang ada di beberapa fakultas. Tanpa berlama-lama, karena waktu juga, kita sangat mengharapkan sekali ilmu mengenai hukum internasional ini dapat diterima oleh kita, dapat didengarkan oleh kita mengenai perang hukum mengenai Rusia dan Ukraina. Tanpa berlama-lama, saya menghaturkan kepada Prof untuk menyajikan materi. Silahkan Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Suhaibi, juga mungkin Bapak Rektor, Prof. Kamil di sini, moderator yang sekaligus Warik 2, Ibu Mamai. Ya, ini lahirnya aja tahun 88. Saya masuk 83 saya ini udah tua. Dan kemudian Saudara Ketua BEM UNIS, ya, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Saudara Ahmad Saifullah. Ini baik, Prof. Terima kasih. Ya, Pak Dekan ini, beliau ini berani. WA ininya awalnya lewat DM saya aja, gitu ya, kan. Prof. Terus saya katakan ya sudah ke WA, lalu akhirnya jadilah gitu ya. Jadi saya memang ingin para mahasiswa itu harus berani, ya kan? Apalagi dengan teknologi baru, ada teknologi-teknologi yang bisa kontak langsung dengan narasumber dan lain sebagainya, itu memberanikan diri. Pahitnya itu kan kalau ditolak, ya. Iya, tapi kalau misalnya diterima kan ya alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, kan? Ya betul. Iya, dan alhamdulillah saya bisa berada di sini dan saya komit ya kalau misalnya mahasiswa yang minta, terutama saya akan prioritaskan ya. Jadi prioritas nomor 1 karena saya merasa bahwa masa depan Indonesia adalah di para mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa sensitif terhadap isu-isu yang sedang ada di masyarakat, lalu kemudian dikaji, nah ini sesuatu yang positif ya. Jangan tiba-tiba langsung demo gitu ya. Tetapi demo itu sebagai last resort lah ya, sebagai yang terakhir. Tetapi bagi para mahasiswa saya dorong untuk lebih mengedepankan berdiskusi, memahami isu, lalu baru kemudian ya apa yang perlu kita lakukan
Kalau misalnya perlu, memang harus turun ke jalan, kan gitu demo. Betul. Dan tentunya demonya juga harus tertib, tidak boleh sampai merusak dan lain sebagainya. Ingat adik-adik sekalian, adik-adik adalah para generasi penerus bangsa dan tentu harus menjaga nama baik bangsa dan tentu alma mater. Jangan sampai nanti reputasi alma mater rusak gara-gara tindakan-tindakan oleh oknum dari mahasiswa yang sifatnya anarkis. Betul, Pak. Ya, baik Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa hal. Kalau boleh tanya sama Ibu Mamai, kita berapa lama saya dikasih waktu nih? Kurang lebih 1,5 jam, Prof, ke depan, tapi kita bisa kondisional, Prof. Oh iya, Silahkan. ya. Nanti kita akan lebih banyak mungkin tanya jawab ya, diskusinya siap. supaya ikut Prof aja deh. Iya, siap. Ya, biar nanti terutama bagi para mahasiswa siapa tahu ingin lebih banyak tahu tapi terlewat oleh saya dalam penyampaian. Jadi saya akan memberi kesempatan juga kepada para mahasiswa dan tentunya juga para dosen. Pertama saya menyampaikan hal sebagai berikut. Ya, ini ada paparan sedikit dari saya. Sebentar ya. Saya sudah siapkan, cuman masih belum dibuka. Maaf. Oke, ini mungkin ya. Dropbox, lagi dokumen, Ukraina. Oke, pertama saya ingin sampaikan pada kita semua di sini bahwa kalau kita bicara tentang hukum internasional, kita harus mampu membedakan hukum internasional dengan hukum nasional. Ya, apa sih yang harus kita bedakan antara hukum nasional dengan hukum internasional itu? Yang pasti kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional, maka dalam konteks hukum internasional itu tidak ada sebenarnya yang lebih tinggi daripada negara. Ya, kalau misalnya kita sebut sebagai negara itu adalah subjek hukum internasional atau masyarakat hukum internasional, maka nggak ada yang lebih tinggi daripada negara. Ya, itu yang kita pertama kali harus pahami. Berbeda kalau kita bicara dalam konteks subjek hukum nasional. Kalau subjek hukum nasional, ya, maka ada orang dan badan hukum. Dan orang dan badan hukum itu ada yang lebih tinggi dari dia, yaitu ya kita bilang pemerintah. Kalau misalnya aturan itu kan peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara vertikal ya. Pemerintah membuat aturan dan kita sebagai warga negara kita harus tunduk pada aturan tersebut. Memang kita diberi kesempatan sih untuk kalau misalnya mengajukan keberatan. Tetapi keberatan itu kan kita ajukan kalau undang-undang ke Mahkamah Konstitusi atau kalau misalnya di bawah undang-undang maka kita pergi ke Mahkamah Agung. Ya. Tapi prinsipnya kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, maka sekali negara mengeluarkan dan sudah mengundangkan, fiksi hukumnya adalah semua orang dianggap tahu. Ya. Itu kalau peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Ada yang entitas yang lebih tinggi daripada kita manusia, ya masyarakat, warga negara. Memang beda kalau misalnya kita bicara dalam konteks perjanjian ya. Kalau perjanjian kita tahu adik-adik sekalian sudah belajar mungkin pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai hukum, sebagai undang-undang ya, sebagai hukum, tapi ada buntutnya bagi para pihak yang membuatnya. Ya, jadi kalau yang perjanjian itu bagi para pihak yang membuatnya, tapi kalau peraturan perundang-undangan dianggap bahwa semua orang dianggap tahu. Nah, dalam konteks hukum internasional atau
dalam konteks masyarakat internasional, ketentuan seperti peraturan perundang-undangan itu nggak dikenal. Ya. Karena kalau kita belajar hukum internasional, maka yang kita sebut sebagai sumber hukum internasional itu ada perjanjian. Nah, kalau perjanjian itu kan sebenarnya disepakati oleh para pihak. Seperti juga kita menyepakati suatu perjanjian. Ya, jadi tidak ada entitas yang lebih tinggi yang memaksakan kita untuk tunduk pada suatu aturan. Kalau kita bicara dalam masyarakat internasional, tetapi harus disepakati. Yang kedua adalah hukum kebiasaan internasional. Itu praktek-praktek yang terpelihara ya antar negara-negara. Lagi-lagi tidak ada entitas yang lebih tinggi. Ya, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui. Ya, jadi ini sumber dari hukum internasional. Nah, oleh karena itu saya harus katakan bahwa kalau kita bicara dalam konteks hukum internasional, maka ini berbeda dengan hukum nasional. Ya, itu dulu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kedua, dalam masyarakat internasional, ya. Nah, dalam masyarakat internasional, kalau kita kan bisa aja kita bilang, saya lapor ke polisi ya, ada entitas yang lebih tinggi yang kita akan melapor ke polisi. Atau misalnya polisi menindaklanjuti, ada yang menuntut ya negara, tapi yang kita sebut sebagai kejaksaan. Bahkan kalau misalnya kita akan diadili, negara juga yang mengadili, tapi yang kita sebut sebagai kekuasaan kehakimannya atau pengadilan. Nah, dalam konteks seperti itu, lagi-lagi kita bisa patuh pada aturan, pada hukum. Ya. Tetapi di dalam masyarakat internasional, ternyata tidak seperti itu, adik-adik sekalian. Ya. Kenapa? Karena dalam masyarakat internasional, yang berlaku itu adalah, orang bilang kayak hukum rimba, yang kuat itu adalah yang benar. Ya. Might is right, itu katanya. Ya. Yang kuat itu adalah yang benar. Ya. Maka kalau kita dulu belajar hukum internasional, bukan dulu, kita belajar hukum internasional, ada sarjana yang mengatakan sebenarnya hukum internasional itu bukan hukum kalau seperti kayak begitu, tapi dia hanya merupakan moralitas positif, positif morality. Jadi kekuatannya seolah kekuatan moral, bukan kekuatan hukum, walaupun dianggap sebagai hukum internasional. Tetapi ya tentu saya akan berbeda pendapat ya. Karena saya pengajar hukum internasional, saya katakan hukum internasional adalah hukum. Cuman sifatnya aja yang berbeda dengan hukum nasional dan tidak bisa disamakan dengan hukum nasional. Tapi harus diakui bahwa dalam masyarakat internasional berlaku azas yang disebut sebagai yang kuat itu adalah yang benar. Ya. Nah, masyarakat internasional itu sebenarnya juga tidak menggunakan hukum sebagai kaedah yang dipatuhi. Tadi saya sudah sampaikan seperti itu. Ya, bukan berarti kita tidak mau mematuhi hukum internasional nih, tapi banyak masyarakat internasional tidak menggunakan hukum internasional itu sebagai kaidah yang dipatuhi, melainkan sebagai sarana untuk membenarkan tindakan mereka. Kenapa seperti ini? Karena setiap negara dia punya kepentingan nasional mereka masing-masing. Indonesia punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia mungkin saja berbeda dengan kepentingan nasional dari Amerika Serikat, dengan Rusia, ya, dengan Singapura dan lain sebagainya. Nah, untuk tanda kutip kita mengatakan bahwa apa yang kita sebut sebagai kepentingan nasional ini punya dasar, maka kita baru menggunakan hukum internasional. Ya. Jadi dalam konteks seperti ini, hukum internasional itu kerap dijadikan sarana untuk membenarkan tindakan dari negara-negara. Ya, istilah kerennya adalah menjadi basis justifikasi. Ya, kenapa benar, kenapa salah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa? Karena sekali lagi ini karena negara menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripada kedaulatan. Ya, sama aja kalau misalnya kita di suatu ruang kelas tidak ada dosen, ya, semua kita mahasiswa, kita merasa bahwa tidak ada yang bisa menginstruksikan untuk kita diam dan lain sebagainya. Lain kalau misalnya di dalam kelas itu hadir seorang dosen. Ya, kalau udah hadir seorang dosen, maka perintahnya itu bisa vertikal. Dosen bisa memerintah kepada para mahasiswa. Kalau tidak, ada sanksinya, misalnya dapat nilai D. Tapi kalau misalnya di dalam kelas itu cuma ada ketua kelas,
Semua merasa bahwa kita itu kedudukannya sama, nggak ada yang lebih tinggi. Ya kan? Nah, di dalam kelas itu kadang-kadang, mohon maaf nih, ada yang memang kuat gitu ya, ada yang jadi jagoannya. Nah, ini yang terus kemudian orang akan mengatakan bahwa ya yang jagoannya itulah yang paling benar gitu ya. Itu yang disebut sebagai tadi yang kuat adalah yang benar. Ya. Yang kecil yang sering dibully gitu kan. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang suka yang disuruh-suruh gitu ya. Nah, ini yang terjadi di negara ya, karena tidak ada tanda kutip pemerintahan dunia. Nah, dalam konteks seperti itu, ini satu hal yang ingin kita semua memahami sebelum kita masuk ke perang yang terjadi di Ukraina. Ya. Yang berikutnya begini, jadi memang di dalam konteks masyarakat internasional atau hukum internasional kita kenal nih yang namanya Mahkamah Internasional atau disebut sebagai ICJ, International Court of Justice, atau yang namanya PCA, Permanent Court of Arbitration, ya banyak lembaga-lembaga internasional, lembaga peradilan. Bahkan juga kita mengenal organisasi internasional seperti PBB dan lain sebagainya. Tapi kalau negara itu kuat dan putusan dari lembaga ini tidak berpihak pada mereka, mereka kerap mengabaikan. Ya, yang paling recent gitu ya, paling dekat dengan kita itu pada tahun 2016 ada putusan dari PCA, Permanent Court of Arbitration, yang menangani sengketa antara Filipina melawan Cina terkait dengan 9 garis putus yang diklaim oleh Cina. Ya, mungkin adik-adik sudah dengar tuh, 9 dash line. Nah, di situ Filipina bilang ke PCA, wahai mahkamah, wahai arbitrase, kalau Anda melihat Konvensi Hukum Laut 82, apakah berdasarkan Konvensi Hukum Laut 82 itu dikenal klaim sebagaimana Cina mengklaim yang disebut sebagai 9 garis putus? Wah, itu prosesnya panjang gitu ya. Tapi dari awal Cina bilang saya nggak mau ikut-ikutan. Saya nggak mau menjadi pihak dalam sengketa tersebut karena saya negara berdaulat. Harus berdasarkan persetujuan saya dan saya nggak pernah setuju untuk saya diajukan ke Permanent Court of Arbitration. Tapi tetap aja Permanent Court of Arbitration PCA-nya pada waktu itu tetap dia menjalankan proses ini. Dan akhirnya apa? Putusannya Filipina menang bahwa Konvensi Hukum Laut 82 tidak mengenal apa yang disebut sebagai 9 garis putus. Tapi apa yang terjadi terhadap Cina? Ya Cina mengabaikan aja. Emang saya pikirin kira-kira seperti itu. Buktinya apa? Dia tetap mengklaim 9 garis putus. Kalau ada nelayan-nelayan dari Filipina, dari Vietnam, bahkan juga dari Indonesia, dia bisa usir. Ini wilayah saya, wilayah zona 9 garis putus saya, hak berdaulat saya. Ya, seperti itu. Demikian juga ketika baru-baru ini resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina. Karena Amerika Serikat mensponsori satu resolusi yang Indonesia sebagai co-sponsor mengatakan bahwa tindakan Rusia menyerang Ukraina itu sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Ya, dan itu sudah di vote, ya, sudah di voting dan seratusan negara yang mendukung. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena Pak Rusia bilang boleh dalam bahasa anak gaul sekarang, emang gue pikirin gitu ya kira-kira. Jadi diabaikan begitu saja. Nah, ini terhadap resolusi Majelis Umum PBB. Tapi seperti tadi saya katakan, namun demikian ini tidak berarti hukum internasional tidak bermanfaat bagi masyarakat internasional. Mungkin dalam hal-hal lain akan bermanfaat. Tetapi kalau misalnya yang berhadapan dengan masalah kepentingan nasional, apalagi berkaitan dengan masalah perang, nah ini kadang-kadang tidak diperhatikan, terutama oleh negara-negara besar. Ya. Nah, jadi dalam konteks seperti itu memang hukum internasional tidak bermanfaat saat negara-negara besar saling memiliki kepentingan dan penegakan hukum terhadap negara-negara besar itu tidak akan efektif. Nah, sekarang baru saya masuk ke serangan Rusia terhadap Ukraina. Adik-adik sekalian, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa setelah Perang Dunia Kedua, ya, setelah Perang Dunia Kedua, di mana masyarakat internasional
yang dipelopori oleh negara-negara yang menang perang, mereka membuat piagam PBB, United Nations Charter, ya, piagam PBB. Nah, dalam piagam PBB ini disebutkan bahwa kita ini sudah capek berperang, ya. Berperang awalnya dulu bisa karena agama, berperang karena mendapatkan wilayah, ya, bahkan berperang yang berkaitan dengan pengaruh, gitu ya, macam-macam perang. Kita udah capek. Lalu masyarakat internasional membuat piagam PBB. Nah, ini ada dalam bahasa Indonesianya, mungkin nanti adik-adik bisa lihat, gitu ya, piagam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ini. Nah, ini ya. Ini di sini piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau kita lihat di preambelnya, ya, maaf. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat tujuannya adalah ya memelihara perdamaian dan keamanan internasional untuk tujuan melakukan tindakan-tindakan yang bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman terhadap pelanggaran terhadap perdamaian. Ya, ini semua disebutkan bahwa kita udahlah nggak usah perang lagi nih sekarang, ya kan? Nah, kalaupun perang itu dilakukan, itu hanya karena dua alasan, ya, disepakati. Pertama adalah kalau dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, dengan adanya resolusi Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi ini, ya, maaf, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 42 Piagam PBB. Ini saya kok aneh nih. Bentar ya. Oke. Nah, ini dia. Yang kedua adalah dalam rangka melaksanakan hak untuk membela diri. Ya, right to self defense. Jadi kalau misalnya sebuah negara diserang oleh negara lain, maka dia boleh membela diri dan itu akan terjadi perang. Ya. Membela dirinya itu baik secara individual maupun secara kolektif. Kalau individual ya dia sendiri, kalau kolektif kayak NATO. Satu negara diserang berarti serangan terhadap negara lainnya. Ya, itu ada fakta pertahanannya. Ya. Jadi negara-negara itu boleh masuk perang itu kalau memang dimandatkan oleh PBB. Dimandatkan oleh PBB bisa tiga juga. Pertama adalah dalam rangka yang namanya humanitarian intervention. Ya, jadi kalau misalnya di suatu negara ada pertikaian antar kelompok mereka, ya, lalu kemudian yang menjadi korban biasanya adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini butuh makanan, butuh obat-obatan. Karena mereka saling berperang, nggak ada yang berani masuk ke masyarakat. Sehingga apa? PBB bisa menurunkan pasukan-pasukan dari berbagai negara untuk masuk ke situ menggunakan senjata. Yang penting adalah membantu mereka yang membutuhkan makanan dan obat-obatan dari rakyat sipil. Itu yang disebut sebagai humanitarian intervention. Yang kedua adalah yang disebut sebagai R2P, responsibility to protect. Jadi kalau misalnya ada suatu pemerintah yang zolim terhadap warga negaranya, dia melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia masyarakatnya, bahkan melakukan kejahatan internasional, ya, pelanggaran HAM berat, maka PBB bisa meminta negara-negara untuk membuat pasukan dan pasukan itu masuk ke sana, ya, dalam rangka melindungi hak-hak mendasar dari warga negara dari negara setempat. Dan ini nggak dianggap sebagai suatu intervensi, tapi responsibility, kewajiban untuk melindungi, to protect, ya, responsibility to protect dari rakyat yang tertindas hak asasi manusianya. Yang ketiga adalah ketika sebuah negara diserang oleh negara lain, menurut pasal 51 Piagam PBB, maka negara tersebut boleh menangkal serangan tersebut sampai dengan PBB melalui Dewan Keamanan itu turun. Nah, di sini dalam konteks seperti itu, Dewan Keamanan PBB bisa mengeluarkan sebuah resolusi
yang intinya adalah pasukan-pasukan dari berbagai negara melakukan penangkalan terhadap serangan dari satu negara terhadap negara yang lainnya. Jadi ini hanya boleh dua ini. Ya. Dan kebanyakan negara ketika dia melakukan serangan, walaupun ini setelah Perang Dunia Kedua, ya setelah Perang Dunia Kedua tetap aja yang namanya perang itu masih ada. Tapi mereka akan mengatakan bahwa saya lakukan ini dalam rangka melaksanakan pasal 51 Piagam PBB. Ya. Termasuk Israel lah. Ya, kita misalnya bicara di sini Israel. Mereka menyerang misalnya Hezbollah, mereka mengatakan bahwa saya menjalankan pasal 51 Piagam PBB. Dengan cara apa? Sebelum saya diserang katanya, saya lenyapkan dulu ancaman itu. Jadi kalau misalnya dari Hezbollah atau misalnya dari Hamas, mereka punya kemampuan untuk menyerang Israel, maka Israel akan menyerang dulu. Ya. Dan dia pasti menggunakan pasal 51 Piagam PBB. Dia nggak akan menggunakan misalnya saya melakukan agresi terhadap negara lain. Tidak. Ya. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua, ya, maka negara ketika dia masuk perang, dia akan mengatakan bahwa saya menjalankan pasal 51 Piagam PBB. Nah, sekarang apa yang terjadi di Rusia, ya, dan Ukraina ini? Adik-adik tahu sebelum terjadinya perang ada keinginan dari Ukraina untuk masuk ke NATO. Ya, NATO ini kan fakta pertahanan negara-negara Eropa Barat, tapi sekarang sudah dimasuki juga negara-negara Eropa Timur, ya mantan ex-Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Jadi di situ ada faktor Amerika Serikatnya. Nah, selama ini yang namanya Ukraina oleh Rusia itu dianggap sebagai bagian, tanda kutip ya, bagian dari Rusia. Jadi banyak orang mengatakan bahwa hubungan antara Ukraina dengan Rusia itu sebenarnya kayak hubungan kayak Malaysia dengan Indonesia. Ya, bangsanya satu rumpun. Bangsanya satu rumpun. Tapi beda kedaulatan. Nah, tapi Rusia bilang gini, beda kedaulatan karena apa? Dulu Rusia ini kan membuat yang namanya Uni Soviet. Ya, blok timur, Uni Soviet. Uni Soviet terdiri dari banyak negara-negara. Ya, termasuk apa namanya? Tajikistan lah segala macam-macam. Ya. Nah, terus kemudian Uni Soviet ketika itu zamannya Stalin, dia khawatir kalau misalnya cuma satu, nanti melawannya Amerika Serikat, ada Inggris, ada Jerman, suaranya banyak dia. Lalu dia bilang gini, udah deh, bagian dari saya, ya, yang namanya Ukraina, saya buat sekarang menjadi negara yang merdeka, ya, supaya saya punya suara, ya. Dan selain Ukraina ada yang namanya Belarusia. Jadi ada tiga, Uni Soviet, Ukraina, dan Belarusia. Lalu kemudian dalam perjalanannya kita tahu Uni Soviet runtuh. Nah, setelah runtuh, kemudian negara-negara yang berada dalam ikatan Uni Soviet ini menjadi negara merdeka. Ya, termasuk juga Rusia akhirnya juga sendiri, dia kan pisah sendiri. Nah, di situ Ukraina juga ya sudah, saya juga mau jadi negara terpisah. Dan sekarang Rusia udah bukan negara komunis ya. Mereka udah seperti kayak negara Eropa lainnya begitu ya. Nah, kemudian selama ini yang namanya Ukraina itu selalu berpihak pada pemerintah Rusia. Karena apa? Seperti tadi Indonesia dengan Malaysia. Mereka menganggap bahwa kita ini satu bangsa gitu ya. Cuman karena kedaulatan aja kita terpisah gitu. Oke, bahkan Gorbachev itu lahir di Ukraina tapi menjadi pemimpin di Rusia. Nah, selama ini pemimpin-pemimpin di Ukraina, presidennya itu selalu berpihak pada Rusia. Sampai pada satu presiden yang namanya Yushchenko. Itu udah lama. Ya. Muncul, lalu dia bilang bahwa kita mau sekarang berpaling ke negara-negara barat, ke Amerika Serikat. Nah, di situ mulai Rusia merasa terganggu. Ya. Rusia merasa terganggu sehingga Rusia mengatakan bahwa awas ya kamu. Tapi waktu itu nggak digubris. Sampai yang namanya Presiden Yushchenko ini itu diisukan ketika dia jadi presiden itu tiba-tiba jadi kayak orang tua, ya.
orang tua, terus kemudian diisukan bahwa dia diracun ya sama pihak Rusia. Benar atau enggak kita masih belum tahu, karena memang sebagai orang hukum kita juga nggak boleh menuduh sih sebenarnya ya. Tapi seperti itu, ada tuduhannya seperti itu, Yushchenko. Ini maaf saya tunjukkan ya gambarnya. Nah ini presiden dari Rusia, maaf Ukraina. Ya. Jadi mana saya ambil gambar aja biar ini. Nah ini yang tadinya beliau ganteng kayak begini nih, terus kemudian jadi yang sebelah kanan ini ya gambarnya. Ya, jadi kelihatan tua ini. Ini dalam waktu sekitar 7-8 tahun lah, kira-kira gitu. Ya. Nah, akhirnya beliau turun jadi presiden, lalu kemudian digantikan oleh presiden berikutnya yang afiliasinya ke Rusia, nggak ada masalah. Baru kemudian yang presiden baru ini, Zelensky. Presiden Zelensky ini, dia seperti Yushchenko, dia bilang, saya mau jadi anggota Uni Eropa dan kemudian mau jadi anggota NATO, gitu ya. Wah, di sini Putin marah. Dia nggak suka seperti itu. Cuman pertanyaannya apa alasannya Putin untuk memberi pelajaran kira-kira di Ukraina nih, pemimpin Ukrainanya, ya. Nah, disinilah yang kemudian Putin teringat mungkin bahwa pada tahun 2014 ada separatis yang dilakukan di Ukraina. Ya, separatis ini yang ada di perbatasan Rusia dengan Ukraina, di Donbas namanya. Nah ini makanya saya tulis di sini Donbas. Nah mereka ini mendeklarasikan Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk. Ya ini yang saya tulis di sini nih. Ya dia mendeklarasikan itu 2014, tapi waktu itu sama Rusia belum diakui, bahkan waktu mau diakui karena banyak di situ yang orang-orang bisa berbahasa Rusia dan punya keturunan Rusia, maka maunya sih diambil sama Rusia gitu. Ada perjanjian Minsk yang kira-kira intinya adalah pokoknya Rusia kamu nggak boleh ngakui, ya. Tetapi kami Ukraina tetap akan netral. Ya sudah, oke kalau kayak begitu. Ya, tapi kan sekarang seolah-olah si Presiden Zelensky mengatakan bahwa enggak, saya langgar nih. Saya nggak mau netral lagi, sekarang saya mau masuk NATO. Wah, Rusia marah, Putin marah. Akhirnya apa? Tanggal 22 Februari 2022, yang namanya Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk ini, ya, yang merupakan separatis dari Ukraina, diakui oleh Rusia. Saya akui, dan kemudian mereka membuat perjanjian fakta pertahanan. Intinya adalah kalau kamu dua negara ini diserang oleh negara lain, maka saya akan bantu, saya akan serang. Nah, dari sisi Ukraina memang melakukan serangan terhadap rakyat Donetsk dan Luhansk ini karena mereka mau melakukan tindakan polisionil. Jadi kalau ada pemberontakan harus ditumpas pemberontaknya itu. Dari sisi Ukraina bilang bahwa saya akan tumpas nih. Tapi Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk ini bilang, kami udah negara nih. Kenapa kamu mau tumpas-tumpas kami? Ya, jadi kalau kita ingat seperti ketika kita baru merdeka, waktu 17 Agustus 1945 kita nyatakan merdeka, ya kan? Terus kemudian kan Belanda merasa bahwa Indonesia ini masih bagian dari Belanda, sehingga apa? Dia melakukan tindakan polisionil terhadap para pemberontak itu. Ya, maka ada istilahnya tindakan polisionil pertama dan kedua. Tapi dari sisi Indonesia kita menganggap bahwa kita ini udah negara, maka yang namanya Belanda itu melakukan agresi terhadap negara yang sudah merdeka. Ya, kita tahu bahwa Belanda kan baru mengakui Indonesia merdeka itu pada tahun 1949, dan ini kejadiannya pada tahun 46 sama 47 saya kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi ini juga sama nih posisinya tuh kayak begitu tuh. Jadi rakyat Luhansk dan Donetsk itu merasa bahwa dia diserang oleh Ukraina. Karena dia diserang oleh Ukraina, sementara dia sudah merupakan negara dengan diakuinya oleh Rusia, dan dia minta Rusia untuk membantu mereka. Jadi disitulah Rusia kemudian masuk ke Donbas menyerang Ukraina. Tapi itu di perbatasan. Ya. Nah, ibaratnya kayak itu antara Sarawak dengan kita di Pontianak gitu ya kira-kira. Kok tiba-tiba masuk Jakarta, masuk ke Kiev.
ibu kotanya. Nah, ketika dia masuk ke Kiev, serangan Rusia ini, di sini baru Rusia bilang, saya tetap menjalankan pasal 51 Piagam PBB, karena musuh saya ini adalah NATO dan Amerika Serikat. Karena kalau nanti Presiden Zelensky ini menjadi anggota, Ukraina ini kemudian menjadi anggota NATO, berarti saya berhadapan dengan musuh saya di depan. Nah, oleh karena itu Rusia bilang bahwa dengan menggunakan pasal 51 Piagam PBB, saya melakukan apa yang disebut sebagai serangan antisipasi. Sebelum dia mendapat serangan, saya serang dulu. Ya. Ini yang disebut sebagai anticipatory attack, gitu ya. Serangan yang sifatnya antisipatif. Maka masuk di situ, dan yang menjadi tujuan dari Rusia sampai hari ini ada dua. Pertama, Zelensky harus ditangkap dan diturunkan. Ya, ini bukan hal yang baru nih dalam masyarakat internasional. Kita tahu Amerika Serikat masuk ke Irak dan menurunkan Saddam Hussein dan menggantikan Presiden Saddam Hussein. Itu kan bisa, katanya kan. Nah, kenapa kalau Rusia nggak bisa? Kan gitu. Jadi itu yang dilakukan pertama. Yang kedua, yang diinginkan adalah nantinya siapapun yang menjadi presiden di Ukraina, maka dia menjadi presiden yang menjadikan Ukraina netral. Tidak masuk NATO, tapi juga mungkin nggak masuk ke Rusia. Netral aja. Ya. Nah, inilah yang sampai hari ini tidak usai, karena apa? Rusia sampai hari ini belum bisa menangkap Zelensky. Ya, Zelensky nggak tahu ada di mana. Dia masih belum bisa menangkap, dan karena dia masih belum bisa menangkap, ya dia melakukan serangan terus. Ya, awalnya kan serangan udara sudah dilakukan, serangan dari laut sudah dilakukan. Nah, sekarang pasukan darat yang akan hadir di situ. Ya, tapi sampai hari ini masih belum tertangkap. Ya, walaupun hari ini tadi saya lihat di berita, Zelensky bilang bahwa udahlah, saya menjadi negara netral. Ya, harapan dia kalau dia menjadi negara netral, Rusia tidak akan lagi menyerang Ukraina. Ya, perang akan usai. Tapi kita nggak tahu nanti seperti apa. Nah, sekarang ya itu dari sisi serangan. Ya, serangan yang dilancarkan oleh Rusia ke Ukraina, di mana kalau dari sisi Rusia maka dia melaksanakan pasal 51 Piagam PBB. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tanggapan Amerika Serikat. Amerika Serikat nggak menganggap bahwa itu dalam rangka melaksanakan pasal 51 Piagam PBB. Amerika Serikat dengan sekutunya mendasarkan ya bahwa serangan yang dilakukan oleh Rusia itu adalah serangan yang tidak sah. Kenapa? Serangan itu dilakukan terhadap integritas teritorial suatu negara yang menurut ketentuan hukum internasional, terutama pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Coba saya lihat nih, sebentar ya, pasal 2 ayat 4-nya ini di mana nih? Oke, ini dia. Oke. Ya, kalau adik-adik lihat di sini, nah ini ya, pasal 2 ayat 4. Di sini disebutkan bahwa seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain, atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi negara-negara Amerika Serikat dan sekutunya mengatakan bahwa Rusia, kamu telah melakukan ini nih. Dan ini dilarang nih, nggak boleh. Kan ini dalam menjauhkan diri. Artinya tidak boleh menggunakan ini. Ya. Nah, sementara kalau Bapak Presiden bilang, Presiden kita ya Indonesia, udah yang penting stop perang. Udah nggak usah diterusin lagi. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, itu sumbernya adalah Piagam PBB tapi pasal 2 ayat 3 yang mengatakan seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan
cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian atau keamanan internasional serta keadilan itu tidak terancam. Ya, jadi ini pasal 2 ayat 3. Tetapi Kemlu bilang enggak, pakai pasal 2 ayat 4. Ya, karena di situ pernyataan Kemlu bahwa serangan terhadap Ukraina itu dianggap sebagai serangan yang tidak dapat diterima. Kalau kita lihat di pernyataan Kemlu seperti itu. Ya. Nah, ini dia. Saya sebelah kiri saya nih, yang ini. Nah, ya, pasal 2 ayat 4. Ya, kalau misalnya mau dilihat nanti, nah adik-adik sekalian, saya kepingin adik-adik buat riset ya, jangan asal mengatakan oh gini oh gitu, bukan. Basisnya harus riset. Sebentar ya. Oh ini kok, oke. Oke, ini saya tunjukkan pada adik-adik sekalian. Oh, ini bukan ya. Oke, sambil nanti saya cari bahannya. Yang dari Kemlu, bentar ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, ntar. Oke, jadi saya tunjukin adik-adik sekalian. Ini sharing saya. Bu Mamai, kalau kita harus break sebentar karena azan, kasih tahu saya ya. Oh iya, siap Prof, sebentar. Iya. Kita azan dulu ya. Di sini belum, Prof. Oh ya udah. Oke, nggak apa-apa. Ya, Takutnya lanjut nanti, saja. Ya. Oke. Ya. Nanti dikasih tahu aja. Oke. Jadi Bapak Presiden bilang nih, stop perang. Saya ambil dari tweetnya beliau. Perang itu menyangsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Kan di sini Bapak Presiden nggak bilang siapa yang menyerang, siapa yang diserang, sama sekali nggak bilang. Ya. Lalu alasan perangnya itu untuk apa? Nggak diceritakan. Nah, oleh karena itu saya bilang bahwa Bapak Presiden menggunakan pasal 2 ayat 3. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di Kemlu, ya ini pernyataan Kemlu, itu nomor 1, ini yang warna kuning ya, penghormatan terhadap tujuan dan piagam PBB. Tapi nomor 2, oleh karenanya serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Artinya apa? Kemlu sama posisinya seperti kayak di Amerika Serikat, menggunakan pasal 2 ayat 4. Nah, di situ yang mungkin kalau misalnya adik-adik lihat di media, sosial media, ya di TV gitu ya, itu saya selalu mengatakan bahwa ada perbedaan pandangan antara Bapak Presiden dengan pihak Kemlu. Ya. Oke, sedikit lagi kita akan selesaikan. Ya, sekarang ini ya. Oh, ini bukan. Nah, jadi adik-adik sekalian, sekarang ini bagaimana nih terhadap perang yang sudah berjalan ini? Udah 1 bulan lebih sedikit ini. Ya. Loh, kok balik lagi saya. Ya. Nah, terhadap perang yang sekarang ini berjalan, sekarang Turki sedang mengupayakan perdamaian. Mereka menjadi mediator. Ya kan? Mudah-mudahan sukses, Prof. Mudah-mudahan sukses. Ya. Tapi saya akan mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia bisa juga sebagai mediator. Ya kan? Kenapa? Karena kita sekarang menjadi presiden dari G20. Kenapa? Karena sekarang ini juga perang di Ukraina itu udah mulai digeser masuk ke Indonesia sekarang. Tapi bukan dalam rangka serangan-serangan gitu, bukan. Ya, tetapi dalam bentuk kemarin ini Presiden Joe Biden bilang, Indonesia, kamu pertimbangkan tuh
Rusia untuk masuk ke G20 karena dia melakukan tindakan seperti itu. Lalu kemudian Australia bilang juga, Indonesia, pokoknya ya kalau misalnya Rusia nanti datang, saya nggak mau datang. Buat pernyataan kayak begitu. Iya, udah kayak anak kecil nih ceritanya ya kan. Rusia nggak mau kalah dia. Dia bilang sama Indonesia, Indonesia, saya mau datang nih. Ya, jadi sekarang ini Indonesia dijadikan medan untuk tarik-menariknya negara-negara ini. Dan mereka saling boikot, intinya adalah kalau menurut saya, ya, kalau perlu digagalkan ini pertemuan itu. Nah, padahal kita ini sekarang pegang topi Presiden G20. Kalau misalnya di masa kita ini gagal, ini kan bahaya juga. Sejarah akan mencatat Indonesia sebagai seorang presiden atau kita memegang posisi sebagai presiden G20 tidak mampu menjalankan kewenangannya untuk mendamaikan ini. Sehingga apa? Gagal. Bahkan ancamannya itu G20 akan bubar. Karena Amerika Serikat akan nggak mau nih ketemu sama Rusia. Sementara Rusia dapat dukungan dari Cina. Wah, udah deh. Udah kalau udah kayak begini, udah mulai muncul adanya polarisasi. Iya. Nah, disinilah menurut saya Indonesia harusnya turun tangan. Ya, tetapi ya. Azan, Prof, sebentar. Oh ya, izin ya, Prof. Sebentar. Yes. Ya, nggak apa-apa. Mohon maaf, Prof. Silakan. Kita sebentar ya, kita break. Ya.
Baik, Prof. Bisa Baik. dilanjut, silahkan. Ya. Ya. Baik, saya lanjut sedikit lagi. Jadi, adik-adik sekalian gitu ya, ini basis bagi Indonesia. Kita mengupayakan berdasarkan piagam PBB bahwa harus ada perdamaian. Dan kalaupun ada sengketa di antara Rusia dengan Ukraina, ya sudah selesaikan aja secara damai gitu ya. Tetapi harus ingat, ini bukan perang antara sebenarnya ya Rusia dengan Ukraina, tetapi sebenarnya Rusia dengan Amerika Serikat dengan NATO-nya. Ya, medan perangnya, fisiknya itu perangnya itu terjadi di Ukraina. Tapi yang menjadi korban siapa? Rakyat Ukraina yang tidak seharusnya menderita. Nah, jadi di sini saya katakan Indonesia seharusnya mendorong agar sengketa antara Rusia dengan Ukraina dilakukan dengan cara-cara damai. Saya rasa itu Ibu Mamai yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, saya dengan senang hati mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan yang sangat membuka cakrawala kita ya, Prof, terkait dengan keadaan yang sekarang sedang terjadi, bukan hanya di dua negara itu, tapi sebetulnya di dunia, Prof, itu ya. Betul. Baik, teman-teman, para partisipan, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Bisa raise hand atau bisa menulis di kolom chat, silahkan. Di sini sudah ada Bapak Dipo ya Pak, ada yang dari kolom chat. Kebetulan beliau adalah dosen dari kami Pak, dari Fakultas Hukum Unis Pak. Tanpa mengurangi substansi dari pertanyaan, sudah kami tayangkan di share screen Pak. Silahkan ya. Prof. Ya. Baik, jadi begini, ini juga kalau kita bicara tentang masyarakat internasional, kalau yang ditanyakan oleh Pak Dipo ini, terutama pertanyaan nomor 1, ini tidak lepas dari masalah politik internasional. Jadi gini, saya mau mengatakan apa? Kita tahu bahwa kalau yang namanya perang pasti kita tidak menghendaki. Tapi kalau misalnya kita bicara perang, siapa yang salah, siapa yang menang, kadang tergantung, siapa yang salah, siapa yang tidak salah, maka tergantung pada siapa yang kalah, siapa yang menang pada perang. Ya, misalnya gini, pada waktu selesai Perang Dunia Kedua, kenapa kok petinggi-petinggi Jepang dan Jerman yang diadili? Ya, tidakkah ada petinggi-petinggi Amerika Serikat yang salah ketika itu? Atau misalnya negara-negara seperti ya Rusia ya yang menang perang. Ya karena mereka menang perang. Ya. Tapi tunggu dulu Pak, kenapa? Vietnam dengan Amerika, itu Vietnam yang menang loh, Amerika kalah. Tapi pertanyaannya, ada nggak peradilan bagi tentara Amerika Serikat? Karena kan mereka, kalau Perang Dunia Kedua, tentara Amerika Serikat itu kan menjatuhkan bom atom yang langsung membunuh banyak orang itu kan. Salah nggak? Salah itu sebenarnya menurut hukum internasional. Ya kan? Salah itu. Termasuk juga waktu di Vietnam, itu mereka menjatuhkan Agent Orange gitu ya. Jadi membuat orang jadi terbakar dan lain sebagainya. Salah nggak? Salah. Tapi karena Amerika walaupun kalah, tapi dia negara kuat, terbebas. Kita nih Indonesia lawan Timor Leste, ya kan? Timor lah di kasus Timor. Kan kita dianggap kalah. Maka waktu itu mau dibuat namanya di Dewan Keamanan PBB International Criminal Tribunal for East Timor, ICTIT. Cuman kita nggak mau, lalu kita lobby Cina. Cina, gunakan veto kamu ya untuk tidak membuat ini. Akhirnya di veto, tapi Cina bilang, boleh saya veto, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Mereka-mereka ini kamu harus adili di negara kamu. Maka kita punya Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang awalnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di situ ada pelanggaran HAM berat, ya, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, jadi Pak Dipo, ya, kalau misalnya tadi ada pertanyaan apakah bisa diadili? Kalau ditanya bisa sih bisa saja. Cuman masalahnya nanti kita harus lihat endingnya nih. Rusia kalah atau tidak? Kalau Rusia kalah,
Oh ya bisa, sangat bisa. Ya, misalnya Putin diajukan ke lembaga internasional yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Karena bisa juga lembaga peradilan internasional itu dibuat oleh Dewan Keamanan PBB, ya kan? Seperti yang di Yugoslavia atau yang di Rwanda. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam menanggulangi ini? Nah, ini lagi masalah politik juga kan. Kita tahu di Dewan Keamanan PBB itu ada 15 anggota. 5 anggota yang tetap dan 10 anggota yang tidak tetap. 5 anggota yang tetap, dia punya hak veto. Nah, siapa anggota tetap itu? Salah satunya Rusia. Jadi ada resolusi, draft resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk Rusia, lalu memandatkan tentara-tentara dari berbagai negara untuk menyerang Rusia, pasti akan diveto oleh Rusia. Enggak jadi lagi. Nah, ini yang jadi masalah nih. Ya, di sini menurut saya salahnya Amerika Serikat ketika berhadapan dengan Rusia ini, dia menganggap berhadapan sama Iran atau Irak. Kalau Iran atau Irak, pertama, dia nggak punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Kedua, dia nggak punya senjata nuklir. Rusia punya senjata nuklir. Rusia udah bilang ke ke negara ketiga lah, termasuk Amerika Serikat sebenarnya. Kalau ada negara yang ikut-ikutan campur tangan dalam perang Rusia dengan Ukraina ini, maka senjata nuklir saya ini yang bicara. Ya, bahkan ancamannya memang Tuhan yang akan menentukan kapan kiamat. Tapi untuk mempercepat kiamat itu saya bisa menentukan. Wes, mantep. Itu yang disampaikan oleh Presiden Putin ya. Nah, itu yang terus kemudian Amerika Serikat agak mundur. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk menjawab 2 pertanyaan tadi ini masalah politik ini jadi sangat penting. Demikian Ibu Mamai. Oh, terima kasih Prof. Jawaban yang sangat detail ya Prof. Ini ada banyak ternyata Prof yang bertanya karena memang menarik ya Prof. Ya. Ada yang di kolom chat, ada juga yang sudah angkat tangan. Ini kita mulai dari yang angkat tangan dulu ya Pak. Tolong di. Nah, ini ada Dimas Reza Pratama. Bisa dibuka mikrofonnya. Silahkan. Dimas, silahkan Ya. Dimas. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, izin saya bertanya kan. Nama saya, perkenalkan diri dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Pratama. Saya mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Lampung, Prof. Oh, dari Lampung. Ya, dari Lampung, Masya Allah. Ya. Izin bertanya Prof. Silakan. Sebenarnya kan perang dingin kan muncul pasca perang dunia kedua itu munculnya negara adidaya gitu. Pertama kan Amerika, kedua Rusia. Nah, di perang dingin ini Rusia dan Amerika itu perang antar ideologinya. Nah, setelah itu kan pokoknya dari situlah perang-perang terjadi gitu, ideologi. Dan sekarang yang saya ingin tanyakan, apa tanggapan Prof terhadap kambing hitam gitu. Jadi Ukraina itu menjadi kambing hitamnya NATO dan Rusia gitu. Sedangkan yang saya tahu kemarin di CNN itu, jikalau Rusia menyerang negara-negara anggota NATO lainnya, akan Joe Biden ini, Presiden Amerika ini akan menyerang Rusia gitu secara bombardir. Jadi tanggapan kambing hitamnya itu apa Prof gitu? Dan tanggapan perang dunia ketiganya gitu pada Prof. Itu aja, terima kasih. Baik. Pertama ya, langsung saya jawab Bu Mamai atau kita tunggu ya langsung aja? Langsung saja ya Prof. Ya, nanti biar baik. lihat situasi. Ya. Jadi pertama ya, Saudara Dimas ya, memang ada adidaya, tapi adidayanya sih sebenarnya bukan Rusia dengan Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat dengan Uni Soviet ketika itu, ya kan? Nah, tapi kan Uni Soviet ini tahun 1991 udah hancur, udah balkanisasi, udah rontok gitu ya, sehingga yang ada Rusia, terus kemudian ada negara-negara seperti Uzbekistan dan lain sebagainya. Nah, tapi Amerika Serikat masih, dan mereka tetap menjadi polisi dunia.
ya, polisi dunia, bahkan kalau saya istilahkan juga sebagai hakim dunia, ya kan? Nah, sehingga apa? Sebagai polisi dunia, dia itu harus ada di mana-mana. Di seluruh dunia dia ada. Ya, sebentar, saya mau tunjukkan. Oh, nggak ada ya di sini. Kalau Amerika Serikat tuh tipenya memang dia ada di pangkalan militernya itu ada di mana-mana. Ya, ada di Eropa, ada di Asia Timur, Jepang di Korea Selatan, ada sekarang di Australia karena ada AUKUS, ya kan? Ada di mana-mana. Di Afrika juga ada, ya apalagi di benua Amerika. Karena kalau misalnya nanti ada sesuatu, langsung mereka cepat datang. Ketimbang dari Amerika harus jalan dulu. Jadi istilahnya nih projection military power-nya itu harus ada. Nah, jadi Amerika Serikat sekarang masih leading gitu ya. Nah, Rusia sebenarnya sekarang udah bukan lagi komunis. Tadi kan sudah saya katakan. Rusia itu udah nggak pakai palu arit lagi sekarang. Ya, Rusia udah liberal. Tapi dia nggak suka sama Amerika karena ekspansinya itu. Sama dengan Amerika nggak suka dengan Cina karena ekspansinya, tapi secara ekonomi. Ya kan? Nah, ini yang terus kemudian antar negara ini mereka bersaing. Dan tadi saudara Dimas udah benar nih. Kalau Ukraina itu sebagai ya tempat untuk berperangnya saja sih sebenarnya, bukan kambing hitam sih, tapi tempat untuk berperangnya aja antara dua kekuatan besar ini. Jadi diinjak-injak. Nah, sekarang udah bergeser ke Indonesia nih. Kita mau menyelenggarakan G20, mereka bilang keluarin ya. Yang satu enggak, saya mau masuk nih. Nanti ada yang bilang enggak, saya dukung gitu kan. Nah, ini kalau nggak hati-hati kita bisa jadi korban nih, kayak Ukraina, tapi bukan secara perang ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya negara-negara seperti ini? Ya inilah kalau misalnya negara-negara tidak memahami konteks geopolitik. Ya, jangan-jangan mereka jadi korban. Satu. Ya. Yang kedua, menjadi permasalahan adalah apakah kita mau jadi korban atau tidak. Ya, seperti kayak kita nih Indonesia, saya sejak awal saya udah bilang nih, Indonesia jangan dukung resolusi yang mengutuk Rusia. Kenapa? Karena tugas kita bukan untuk mengutuk Rusia salah, ya Ukraina benar, bukan. Tetapi bagaimana bisa membangun perdamaian dan mencegah tragedi kemanusiaan akibat perang. Itu. Dan politik luar negeri kita, ingat, kan politik luar negeri bebas aktif, artinya kita harus bisa menjaga jarak yang sama terhadap para pihak untuk supaya kita bisa membangun perdamaian itu. Tapi kalau misalnya sekarang Amerika Serikat merasa bahwa Indonesia itu udah bagian dari Amerika Serikat. Karena kemarin mendukung resolusinya, dan sekarang dia mau bilang sama Indonesia, Indonesia, jangan kamu terima ya Rusia. Tapi Indonesia nggak mau nih sekarang. Kemarin staf khusus Menlu mengatakan bahwa enggak, semua negara kita undang karena sudah sesuai dengan prosedurnya bahwa semua anggota akan mendapat undangan. Ya. Tapi yang kurang ini adalah bagaimana Indonesia bisa membangun perdamaian. Kalau tidak, yaitu tadi G20 akan gagal diselenggarakan di Indonesia bulan November nanti. Karena banyak kepala negara yang nggak mau hadir, bahkan ada pemboikotan dalam pembahasan-pembahasan agenda yang sekarang ini dilakukan. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Ada iya, satu lagi Prof. Kasih waktu untuk yang lain ya, Mas Dimas. Oh, iya. Ya, kasih waktu untuk yang lain ya. Di sini kebetulan sudah ada Mas Ahmad Saifullah, Prof. Ini ketua BEM-nya katanya. Silakan. Oh, ya. Singkat ya, Ahmad Saifullah, tolong singkat, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator dan terima kasih juga untuk Pak Prof. Hikmahanto Juwana yang telah mengisi waktu luangnya untuk membagi ilmu kepada kami semua. Dan terima kasih juga Pak Prof atas responsifnya di WA. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Izin bertanya, dalam pasal 51 Piagam PBB, menurut saya itu sangat rentan terhadap kepentingan yang dibuat-buat. Mungkin bisa jadi alasan itu karena ada kepentingan dari pihak yang menyerang. Lalu bagaimana cara mengukurnya bahwa negara lain akan menyerang dalam negara tersebut? Mungkin hanya itu saja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Asep. Silahkan Prof untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih. Mas Saifullah ya ini? Iya ya? Ya, baik. Betul, Ya, Prof. ya.
Jadi gini, ini Mas Saifullah ini ya mahasiswa Fakultas Hukum beneran ini. Kenapa saya bilang mahasiswa Fakultas Hukum beneran? Karena kan kita nih kalau sebagai orang hukum, kita boleh mengargumentasikan bahwa saya ini paling benar. Tapi lawan kita, misalnya saya penggugat, saya ini paling benar. Tergugat akan mengatakan, enggak, sayalah yang paling benar. Ya kan? Lalu kan pertanyaannya kriteria benar itu apa? Nah, kriteria benar itu akhirnya diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang memutus. Ya. Mohon maaf ya, saya selalu kalau misalnya ada pendidikan khusus profesi advokat, itu saya bilang gini, kalau jadi advokat tuh maju tak gentar membela yang bayar loh, gitu kan? Bener, Prof. Iya, tapi bayarnya kadang dengan uang, tapi kadang-kadang dengan pahala, kan bisa juga ya. Iya. Tapi keberpihakan tuh harus ada. Jaksa juga kayak begitu, maju tak gentar membela yang bayar, karena negara yang membayar, maka dia akan mendakwa orang pasti salah. Sementara advokat akan mengatakan bahwa enggak, klien saya tidak salah. Ya kan? Nanti mereka beradu argumentasi. Jadi membangun argumentasi sedemikian rupa untuk siapa? Untuk hakim. Supaya hakim teryakini ketika dia mengambil keputusan. Keputusan yang mana nih? Kalau hakim nggak boleh maju tak gentar membela yang bayar. Hakim adalah maju tak gentar membela yang benar. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, dalam konteks seperti ini, memang betul Saudara Saifullah bilang, kepentingan masing-masing negara. Ukurannya apa? Nah, ini yang sampai hari ini ukurannya masih berdebat terus. Karena apa? Tidak ada putusan. Kalau ada putusan hakim, tapi putusan itu kan dalam konteks hukum internasional, ingat tadi, tidak ada yang lebih tinggi daripada kedaulatan suatu negara. Juga diabaikan aja begitu saja. Ya, akhirnya apa? Ya masing-masing dengan bebas mengatakan saya melakukan berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Tapi kalau Mas Saifullah nanti Google, ada satu sengketa yang diajukan oleh Ukraina. Ya, jadi setelah Rusia menyerang, Ukraina mengajukan ke International Court of Justice, ke ICJ. Ya, nanti bisa dilihat. Ya, di ICJ dia bilang begini, wahai ICJ, katanya Rusia itu menyerang karena kami melakukan genosida terhadap rakyat yang ada di Donbas. Ya, nah, wahai ICJ sekarang tentukan berdasarkan konvensi genosida itu ada, apakah yang kami lakukan itu memang genosida atau bukan? Itu yang ditanya sama delegasi dari Ukraina. Tapi Rusia nggak mau datang. Mereka bilang saya nggak mau datang. Ya, saya mengatakan bahwa itulah yang dialami oleh rakyat di Donbas, bahwa mereka digenosida oleh Ukraina. Tapi saya nggak mau datang dalam peradilan. Kalau saya tidak salah, Mahkamah Internasional sudah membuat putusan, tapi putusan sela yang mengatakan Rusia harus menghentikan serangan. Tapi pertanyaan kita, berhenti nggak serangannya? Enggak. Itu yang menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat internasional memang yang namanya peradilan internasional dengan sangat mudah diabaikan oleh negara besar. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih sekali ilmunya ya, Prof. Tapi nampaknya ini masih ada di kolom chat sekitar, masih banyak. Tapi kita batasi, Prof. Soalnya kita juga waktu ya. Kita juga waktu teman-teman di sini. Jadi mohon maaf, mungkin hanya 1 atau 2 lagi pertanyaan, Prof. Dan itu juga singkat saja, Prof. Sudah ditayangkan dari Muhammad. Prof. Assalamualaikum. Pertama, apakah pihak yang terlibat dalam sengketa internasional dapat memilih penyelesaian sengketa secara hukum yang lain atau tidak? Yang kedua, mengapa perjanjian internasional paling banyak dipergunakan dalam hubungan internasional antara negara jika dibandingkan dengan sumber lainnya? Secara singkat saja mungkin, Prof. Baik, terima kasih. Pak Dekan ini, mahasiswanya Pak Dekan ini kayaknya mau jadi ahli hukum internasional nih kebanyakan. Amin. Luar biasa nih pemahamannya nih. Saya biasanya mahasiswa lebih tahu HTN, hukum ekonomi gitu ya, hukum bisnis. Iya, nggak hukum internasional. Tapi di sini nih luar biasa nih. Berarti Prof nggak salah punya murid ya. Alhamdulillah nggak salah. Jadi begini, apakah penyelesaian sengketa bisa selain perang? Sebenarnya bisa jawabannya. Ada 3 cara. Pertama adalah
yang kita sebut sebagai penyelesaian berhadapan-hadapan langsung. Ya, itu yang namanya negosiasi. Negosiasi ini bisa juga dimediasi oleh negara ketiga yang mencoba melakukan penyelesaian secara damai. Itu yang pertama. Yang kedua, masih damai juga, tapi melalui lembaga penyelesaian sengketa, pengadilan, Mahkamah Internasional. Seperti kita sama Malaysia terkait dengan Cipa dan Ligitan, kita bilang kita selesaikan aja secara damai. Ya, artinya kita mencoba tidak menggunakan senjata kekerasan, tetapi kita menyerahkan kepada Mahkamah Internasional. Biar mereka yang buat putusan, nanti apapun putusan, nanti kita akan tunduk pada putusan itu. Ya, tetapi kita juga nggak selesaikan secara negosiasi, karena mungkin sudah berapa kali dinegosiasi nggak putus-putus. Ya sudahlah, biar selesai segera lewat itu. Tapi ya sekarang kita menyesal karena Cipa dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia kan gitu ya. Jadi saya selalu ingatkan kalau masalah perbatasan, udahlah kita negosiasi aja, nggak selesai nggak apa-apa, sampai kiamat deh gitu ya. Yang penting klaim terhadap kedaulatan atau hak berdaulat kita nggak pernah hilang, ya klaimnya ya. Walaupun pada saat yang bersamaan lawan kita juga mengklaim juga gitu kan. Nah, yang terakhir baru dengan kekerasan. Nah, yang dilakukan oleh Rusia itu yang terakhir ini dia menggunakan kekerasan, ya. Karena menurut Rusia mungkin diomongin baik-baik kok kayaknya nggak bisa nih si Ukraina. Apalagi dikipas-kipas juga oleh Amerika Serikat dengan NATO dengan mengatakan udah Ukraina lawan aja Rusia. Kalau misalnya nanti Rusia macam-macam, saya ada di belakangmu. Maka Presiden Zelensky waktu dia mendapat serangan dari Rusia, kemudian dia berbalik menyerang Rusia kembali, dia sempat teriak-teriak, mana nih NATO, mana nih NATO. Tapi NATO dengan Amerika Serikatnya bilang, kan kamu belum jadi anggota NATO, jadi kita belum bisa masuk. Belum lagi Amerika Serikat dengan NATO khawatir juga dengan ancaman Rusia menggunakan senjata nuklir. Berarti kalau udah menggunakan senjata nuklir, udah perang dunia ketiga di ambang pintu. Ya. Nah, jadi sekali lagi dalam konteks Rusia menyerang Ukraina, Rusianya yang sudah tidak mau lagi menggunakan pendekatan damai, ya, apakah melalui negosiasi ataupun melalui lembaga peradilan internasional. Nah, yang nomor 2 ini juga bagus nih pertanyaannya. Kenapa kok lebih banyak perjanjian internasional? Karena seperti tadi saya katakan, kalau kita di dalam hukum nasional itu ada peraturan perundang-undangan, ada pemerintah yang lebih tinggi daripada kita. Sementara dalam masyarakat internasional itu nggak ada pemerintah dunia. PBB itu bukan pemerintah dunia, dia hanya organisasi internasional yang kedudukannya sebenarnya sama aja sama negara gitu ya, kayak PT dengan manusia lah gitu ya. Nah, karena tidak ada lembaga yang lebih tinggi, maka nggak ada itu yang namanya aturan-aturan yang sifatnya vertikal kayak peraturan perundang-undangan. Yang ada adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara. Maka itu alasannya kenapa banyak perjanjian internasional sebagai sumber dari hukum internasional, tidak yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Ibu Mamai. Baik, Prof. Nampaknya saya juga ini sudah di batas waktu ya, Prof. Jadi Betul. atau mau satu lagi sudah saja ya, Prof. Karena waktu nih ya udah dikasih tahu oleh MC sudah habis Bu waktunya katanya seperti itu. Untuk teman-teman nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti kita bisa menghadirkan Prof untuk lebih lanjut ke sini ya, Prof, untuk banyak pertanyaan yang tersampaikan. Nanti akan saya bisikan pada Pak Dekan. Mudah-mudahan segera terpenuhi dari fakultas. Amin. Insya Allah, silakan. Baik. Prof, terima kasih atas informasi yang diberikan. Sungguh sangat kita menyadari bahwa sangat banyak manfaat yang kita dapatkan dari kajian hukum hari ini. Prof, saya di sini menyampaikan titipan salam dari anak-anak saya, dari anggota BEM untuk memberikan kenang-kenangan untuk Prof dalam kegiatan hari ini. Segera kami tayangkan dalam share screen, yaitu berupa piagam sebagai narasumber dari kami, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Dekan. Terima kasih, Prof. Sudah ditayangkan? Sebentar, cepat. Sudah? Belum? Sudah? Sudah masuk? Sebentar, Prof. Baik. Sudah belum?
Nah, ini dia. Begitu Prof, titipan salam dari anak-anak BEM Fakultas Hukum Unis Prof, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak untuk Sama-sama. mahasiswa Saya juga, BEM, Prof. Sama-sama Terima kasih, Fakultas Prof. Hukum Unis, Iya. sukses terus. Amin, Iya, amin, Prof. amin, amin, amin. Amin. Acara saya tutup sampai di sini. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada MC. Prof, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Momai. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Mamai Komaria SHM MH, moderator telah memandu acara inti dari kajian hukum ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya akhiri acara ini, saya ingin meminta teman-teman untuk mengikuti sesi foto formal dan sesi foto bebas. Dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya, kita foto bersama. Oh ya, kita foto formal saja. Untuk teman-teman semua, kita on cam dulu. Kita hitung ya. Sudah? 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua atas partisipasinya. Saya turut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, SHLMN PhD, yang sudah berbagi ilmu kepada kami semua. Dan dengan mengakhiri dokumentasi tadi, berakhirlah pula rangkaian acara kegiatan kajian hukum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf periode 2021-2022 yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022. Sebelum menutup acara kajian hukum, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Prof, terima kasih. Sama-sama semuanya, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, ilmunya. Terima kasih Pak Dekan, Bu Adik 2, terima kasih semua. Sama-sama Prof. Duluan, izin duluan. Assalamualaikum. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.